Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Dimas Anugrah MSI selaku mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya Muhammad Razi Al-Faruqi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Spanyol. Berikutnya, dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa dalam memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka diantaranya ada Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Torik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Torik bin Malik pun menang dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan perang yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Torik bin Malik dan juga kemelut yang terjadi dalam kerajaan Visigot yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, maka Musa bin Nusair pun mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Masya Allah. Dalam ilmu sejarah peradaban Islam, tanah Spanyol lebih dikenal dengan nama kata Andalusia. Mengapa begitu? Karena berasal dari kata Pandalusia yang berasal dari bangsa Pandal. Oleh karena itu, Pandalusia dikenal oleh bangsa Arab dengan kata Al-Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi bagi Bani Umayyah. Kemunculan Islam yang ada pada saat itu hampir dari tahun 709 Masehi hingga 1614 Masehi. Pada saat itu Cordoba ditetapkan sebagai kota tercanggih di Eropa karena sumbangsih yang berharga pada ilmu sains. Menurut catatan terdapat 700 masjid, 60.000 kastil, 70 perpustakaan yang tersebar di seluruh kota yang memiliki populasi sekitar 500.000 jiwa. Masya Allah. Salah satu keajaiban yang dikenal dengan nama Madinat Al-Zahra adalah komplek mewah yang terbuat dari marmer, semen, gading, dan onik. Madinat Al-Zahra membutuhkan waktu 40 tahun membangunnya dan menghabiskan hampir sepertiga dari pendapatan Cordoba. Oke, berikutnya, apa saja kemajuan bangsa Islam pada saat itu? Yang pertama ada mendirikan lembaga pendidikan. Jadi, ketika Islam berkuasa di Spanyol, para khalifah mendirikan beberapa madrasah yang tidak sedikit jumlahnya. Madrasah-madrasah tersebut di seluruh daerah kekuasaan Islam antara lain ada Sevilla, Granada. Kalau kalian tahu apa Sevilla dan Granada itu ada di klub Spanyol gitu. Yang kedua ada mendirikan perpustakaan, kemajuan intelektual, filsafat, sains. Nah, sains ini yang terdiri dari ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, ilmu obat-obatan juga berkembang dengan baik. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Tokoh sains dalam bidang astronomi yaitu Abbas bin Firnas
Ibrahim bin Yahya, Ibnu Safar, dan Bitruji. Selanjutnya ada bahasa dan sastra. Pada masa Islam di Spanyol banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab. Di antaranya Ibnu Saidi, Muhammad bin Malik, yaitu pengarang Alfiah. Berikutnya ada musik dan kesenian. Pada masa Islam, musik dan seni banyak memperoleh apresiasi dari para tokoh penguasa istana. Berikutnya ada kemajuan di bidang agama, ada tafsir, fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam merupakan pusat penganut mazhab Maliki. Berikutnya ada kemajuan dalam bidang arsitektur. Puncak kemegahan itu bukan hanya terlihat pada kebangkitan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga dapat disaksikan pada pembangunan sarana fisik yang sangat mengagumkan di bangsa Spanyol tersebut. Masya Allah. Next, berikutnya faktor runtuhnya dan mundurnya bangsa Islam di Spanyol itu yang pertama ada konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya mengikuti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Berikutnya ada tidak adanya ideologi. Pemersatu, kalau di tempat-tempat lain para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Berikutnya, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Berikutnya ada tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Berikutnya, Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Pada zaman sekarang, Spanyol itu terkenal dengan klub sepak bola, yaitu ada Real Madrid dan Barcelona. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.